Demokrasi, satu kata yang sering kita dengar, sering kita bicarakan. Tetapi, seberapa sering kita benar-benar bisa mengukurnya? Apakah kebebasan benar-benar bisa kita ukur? Apakah setiap warga negara Indonesia itu diperlakukan dengan setara? Dan apakah lembaga-lembaga demokrasi benar-benar bekerja untuk rakyat? Setiap tahun, Badan Pusat Statistik mengukur nilai tersebut melalui Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. Dan di Sulawesi Tenggara punya cerita yang sangat menarik untuk diceritakan. Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekedar angka. Indeks Demokrasi Indonesia adalah cermin yang menentukan seberapa sungguh-sungguh sebuah provinsi menjalankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata warganya. Indeks ini diukur berdasarkan 22 indikator yang dikelompokkan dalam 3 aspek utama, yaitu aspek kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Nilainya berkisar dari 0 hingga 100. Lalu, di mana posisi Sulawesi Tenggara? Pada tahun 2023, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tercatat 77,03% dalam kategori sedang. Namun, pada tahun 2024 naik menjadi 78,04%, terus bergerak maju meski belum mencapai 80%. Dalam 3 tahun, Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil menambah 4,45% pada indeks demokrasinya, sebuah kemajuan yang nyata. Lebih dibanggakan lagi, Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2025 kini melampaui rata-rata nasional yang pada tahun 2024 berada di angka 79,81%. Di antara ketiga aspek Indeks Demokrasi Indonesia, aspek kebebasan mencatat lonjakan yang paling signifikan. Pada tahun 2023, skornya hanya 71,72%, yang paling rendah di antara ketiga aspek. Dan pada tahun 2024, naik ke 76,60%. Dan pada tahun 2025, aspek kebebasan naik melesat ke 85,99%. Naik lebih dari 14 poin dalam 2 tahun terakhir. Ini menandakan satu hal yang sangat positif, yang artinya warga Sulawesi Tenggara semakin bebas untuk bersuara, berorganisasi, dan berpartisipasi. Tekanan terhadap kebebasan sipil semakin berkurang. Tidak hanya dari sisi kebebasan, aspek kapasitas demokrasi pun menunjukkan perbaikan yang konsisten. Dari 70,27 di tahun 2023 hingga naik ke 70,60 di tahun 2024 dan terus tumbuh ke 76,93 di tahun 2025. Artinya, lembaga-lembaga demokrasi di Sulawesi Tenggara, mulai dari legislatif, yudikatif, hingga birokrasi layanan publik semakin efektif menjalankan fungsinya. Namun, bagi Sulawesi Tenggara, ada satu aspek yang justru menunjukkan tren yang perlu diwaspadai. Aspek kesetaraan mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Dari angka tertingginya pada tahun 2023 di angka 87,06, turun menjadi angka 85,37 pada tahun 2024, dan turun kembali ke angka 81,56 pada tahun 2025. Angka ini masih tergolong baik, tetapi jika kita melihat trennya, akan tampak jelas bahwa kesetaraan sedang tergerus. Dan ini bukanlah hal yang kecil. Aspek kesetaraan mengukur apakah semua warga mendapatkan akses yang sama terhadap informasi publik, layanan dasar, dan partisipasi politik. Ketika kesetaraan menurun, berarti ada sebagian warga yang semakin tertinggal dari arus demokrasi. Dan itu adalah masalah yang harus segera ditangani. Jadi, ketika kita melihat angka indeks demokrasi yang terus naik, yang kita lihat sebenarnya bukan sekadar statistik saja. Yang kita lihat adalah warga yang semakin berani bersuara, lembaga yang semakin akuntabel, dan masyarakat yang semakin sadar akan hak-hak demokratisnya. Demokrasi Sulawesi Tenggara sedang tumbuh. Tapi, agar pertumbuhan tersebut tidak berhenti di angka, ia harus terasa nyata di desa-desa, di ruang rapat, dan kehidupan sehari-hari setiap warga bumi Anoa.